Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabira wa basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut alladzi khalaqal mauta wal hayat ikhtibara 'alal imani wath thabut. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La kalimata wa la alqaituha illa kalimatasy syukri. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal masjidil mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman ala as'adil makhluqat nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hamilal busyra 'alal muttaqin wa hamilan nudra 'alal mujrimin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengaitkan tangan ke masjid yang insyaallah diberkahi ini. Kemudian salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah tarawih rahimahumullah. Sebelum saya memberikan kultum singkat pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, mahasiswa semester 1 mau naik semester 2 program studi bisnis digital Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, pada malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan kultum singkat. Itu akan membahas 3 ayat dengan 3 surat yang berbeda berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Jadi ayat yang pertama itu berada dalam ayat Quran surat Al-Ankabut ayat 62 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang Ia telah pilih, dan Allah juga menyempitkan rezeki kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dan menyempitkan rezeki itu telah kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki, kepada orang-orang yang telah diatur dan Ia pilih. Khususnya bertemu dengan bulan Ramadan, itu adalah merupakan sebuah rezeki dan nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa saya katakan bertemu dengan bulan Ramadan adalah merupakan sebuah nikmat atau rezeki yang besar yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dikarenakan bertemu dengan bulan Ramadan adalah merupakan sebuah nikmat, itu dikarenakan tidak semua orang dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di antaranya banyak di antara mereka itu Allah berikan penyakit sehingga tidak dapat bertemu dengan bulan Ramadan, tidak dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Juga bahkan di antaranya banyak di antara mereka itu Allah cabut nyawanya sehingga mereka tidak dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini juga tahun-tahun berikutnya. Maka daripada itu kita sebagai hamba umat-umat yang terpilih agar senantiasa untuk mempergunakan kesempatan dan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hamba yang terpilih. Dengan apa? Itu adalah dengan memperbanyak ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi tentang Ramadan. Maka pada ayat yang kedua ini kita akan membahas apa arti atau makna dari kata Ramadan. Kita sering melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tetapi tidak banyak yang mengetahui apa arti dari kata Ramadan itu tersendiri. Jadi arti dari kata Ramadan itu
mempunyai makna dan arti tersendiri. Artinya itu adalah Ramadan itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Ramadan ditambah alif dan nun. Jadi dalam kata bahasa Arab, arti Ramadan itu adalah merupakan sebuah panas terik yang membakar kulit. Para ahli pakar bahasa Arab itu mengatakan bahwasanya Ramadan itu artinya adalah panas terik yang membakar kulit. Jadi pada zaman dulu orang-orang Arab itu apabila keluar dari rumah pada bulan suci Ramadan, maka apabila mereka merasakan panas terik yang membakar kulit, maka mereka akan mengatakan Ramadatis Syamsu. Ini adalah bulan yang panas. Jadi apabila panasnya itu meningkat lebih daripada membakar kulit, panas teriknya itu lebih daripada membakar kulit, seperti apabila kita keluar dari rumah, itu panasnya bisa membakar benda-benda yang ada sekitar. Contoh, apabila ada kertas di luar, benda itu bisa terbakar karena panasnya itu sangat terik. Itu dinamakan dengan Ramadan. Jadi mengapa bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan? Itu memiliki makna dan arti tersendiri. Jadi para pakar bahasa Arab, pakar Quran, dan ahli hadis itu mengatakan bahwasannya bulan Ramadan itu diberi nama dengan bulan Ramadan itu ada maksud tersendiri. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan ini dengan nama bulan Ramadan itu adalah dengan maksud agar para hamba-hambanya, para umat-umatnya membakar seluruh dosa-dosanya pada bulan ini. Jadi seluruh dosa-dosa hambanya dari sejak lahir hingga saat ini tuh bisa dibakar pada bulan Ramadan. Karena ada sebuah hadis Bukhari yang mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah bulan Ramadan, maka segala dosa-dosanya itu akan dihapuskan. Baik dia dosa-dosanya sejak lahir hingga saat ini. Kemudian apabila kita mengerjakan amal ibadah puasa Ramadan selama seharian penuh, itu akan dihapuskan dosa-dosanya dari kita awal lahir hingga saat ini. Apabila kita mengerjakan dosa pada maghrib hari, maka timbul lagi hadisnya, hadis dari Bukhari, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, ibadah malam pada bulan suci Ramadan, maka akan dihapuskan dosanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sidang jemaat tarawih rahimakumullah. Jadi pada bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu untuk bertaubat sebesar-besarnya. Karena pada bulan suci Ramadan inilah, hanya pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat 24 jam selama 30 hari full untuk para hamba-hambanya untuk membakar dan menghapus dosa-dosanya. Kemudian ayat yang ketiga itu adalah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kalian semua bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya, seperti umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa dan umat-umat lainnya yang telah melaksanakan puasa pada sebelum-sebelumnya. Kemudian kita ambil kata wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk orang-orang beriman itu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Jadi di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada beberapa ciri-ciri orang-orang beriman yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya itu adalah Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang beriman. Bunyi ayatnya itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina, sungguhnya orang-orang beriman itu ciri-cirinya adalah
Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah maka bergemetar hatinya. Kemudian yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya maka bertambah keimanannya. Dan yang ketiga itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sambungan ayatnya itu adalah alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka orang-orang yang mengerjakan salat dan mendirikan salat dan kemudian memberikan rezeki sedikit rezekinya sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang lebih membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang lebih membutuhkan ini. Kemudian pada ayat 5 sambungan dari dua ayat tadi Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Kelak mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pengampunan serta mendapatkan rezeki yang baik di dunia. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sidang jemaat tarawih rahimakumullah. Ciri-ciri orang-orang beriman yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 tadi itu mengatakan bahwasanya apabila kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan banyak keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu adalah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga akan mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan bahkan tidak hanya mendapatkan keutamaan di akhirat saja, juga mendapatkan keutamaan di dunia, yaitu Allah akan melapangkan rezekinya. Bapak dan Ibu dan teman-teman sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Mungkin hanya sekian kultum singkat saya pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum itu saya tutup dengan sebuah pantun. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dilaporkan polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafin. Satu lagi. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Satu lagi. Buah mangga, buah pepaya, udah dulu dah ya. Mungkin hanya sekian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.